Bapak ini mohon diambil uangnya. Semoga Bapak ikhlas. Semoga ini bermanfaat ya Pak ya. Astagfirullahaladzim Mas, isinya batu. Loh, kemana Bapak ini? Saya akan lepas. Tapi saya masukkan dulu harta karun ini. Uang banyak melimpah. Saya akan tidur dengan harta karun ini. Fani nyebut. Kain emas. Kain emas. Harta karun. Harta karun. Harta karun. Harta karun. Harta karun. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini saya sedang janjian sama seorang. Nah ini saya ditawarin harta karun teman-teman, tapi saya harus membelinya gitu. Nah harta karun ini katanya peninggalan kerajaan apa ya, kemarin Om Janim bilang ya, yang di Samudra Pasai itu Mas. Nah katanya penulisannya sama kamu. Nah saya lupa itu. Nah gini ya teman-teman ya, kan kemarin Om Janim penelusuran di daerah itu ya, yang kerajaan Samudra Pasai itu ya teman-teman. Jadi kan banyak orang yang tahu ya bahwa ada Om Janim eksplor di tempat itu gitu ya. Jadi warga daerah situ menawarkan harta karun peninggalan kerajaan Samudra Pasai itulah. Saya kurang paham ya, kurang paham kerajaan apa. Intinya yang di Samudra Pasai gitu ya teman-teman. Kan saya pas waktu sama Om Janim itu kan nggak boleh bawa emas. Iya. Nggak boleh dibawa emasnya. Iya. Nah itu kan warga ada yang tahu Om Janim penelusuran di situ, jadi menawarkan peninggalan kerajaan tersebut. Nah kebetulan Om Janim tidak memegang uang banyak teman-teman. Jadi mereka itu bingung mau diapakan harta karunnya gitu ya, karena itu tuh apa ya Mas ya, udah peninggalan lama banget. Jadi warna katanya ya Mas ya, warna emasnya pun udah nggak kuning lagi gitu teman-teman, karena udah lama, udah kemakan usia. Nah itu sebenarnya udah diambil sejak lama terus dipindahkan ke suatu wadah gitu ya Mas. Nah kebetulan saya ada sedikit rezeki, katanya dia minta ditukarkan dengan uang gitu teman-teman, karena nggak tahu mau dijual kemana gitu, karena dijual pun kan dapat nilai tinggi juga ya Mas ya, tapi kan yang mau beli bingung, harganya tinggi ya Mas, kita mau bayar pakai apa gitu kan teman-teman, kalau bukan kolong merat yang beli ya Mas ya gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang biasa membelinya tuh nggak sanggup gitu ya teman-teman ya, karena nilainya yang sangat tinggi gitu teman-teman. Nah ini saya kasih jadi kita memang saya nggak bayar semuanya, nggak bayar banyak teman-teman, tapi ini bisa lah untuk memperbaiki ekonomi si beliau ya teman-teman ya. Nah ini bentar lagi mereka datang, tapi saya nggak tahu orang berapa, katanya sih berdua, tapi nggak tahu nanti datangnya ya Mas ya. Ini uangnya sudah saya siapkan, tapi saya tidak bisa menyebutkan nominalnya. Tapi video ini jangan kalian jadikan apa ya teman-teman ya, oh Mbak Fani suka beli barang peninggalan kerajaan-kerajaan gitu, entah kalian nanti dapat uang kuno gitu ya teman-teman ya, emas batangan dikali ntar kalian jual ke saya gitu. Itu bukan ya teman-teman ya. Ini karena saya itu akan apa ya teman-teman, memperbaiki harta karun tersebut gitu teman-teman. Ini kan peninggalan yang di itu ya Samudra Pasai itu ya teman-teman ya, karena ini itu mempunyai apa ya Mas, menurut saya itu nilai yang tinggi gitu, karena kerajaan itu intinya ada hubungannya dengan pendiri Islam yang pertama gitu teman-teman. Jadinya ini bagi saya itu berharga banget. Katanya sih kalau ditimbang itu ada 4 kilo teman-teman, berarti kan sangat berat ya. 4 kilo itu banyak teman-teman, dan itu bukan emas batangan ya teman-teman ya, entah itu uang koin, saya juga kurang paham, karena waktu itu saya lupa nggak minta fotonya juga teman-teman. Tapi saya sudah tahu kok kalau harta karun peninggalan kerajaan-kerajaan itu pasti biasanya ya kayak agak-agak kayak pedang-pedang gitulah ya Mas ya, barang-barang antik lah ya Mas gitu. Kayak misal bisa juga kayak cangkir kecil tapi dia terbuat dari emas gitu, untuk minum para raja-raja gitu Mas Indra. Mungkin tuh ada motor tuh Mas, ada motor. Oh, iya. Ya biarin, nanti dia kan kesini teman-teman.
Nah, kenapa saya bertemu di sini nggak bertemu di rumah? Nah, karena inilah awal masuk Om Janim masuk ke kerajaan tersebut, teman-teman. Maksudnya ke samudra Pasai tersebut, teman-teman. Ini pintu-pintu masuknya, sebenarnya pintu masuknya banyak, tapi saya ambil yang di sisi dekat dari perkampungan aja, teman-teman, gitu. Karena nantinya ini saya minta kalau harta karun sudah dapat di tangan saya ya, teman-teman ya, saya mau sekalian ketemu pendiri Islam pertama yang kemarin ditemui sama Om Janim gitu, teman-teman. Dan nanti ini baiknya mau saya bagaimanakan harta karunnya, saya tanya dulu ke beliau, teman-teman, gitu. Tuh lagi jalan, Mas. Tempatnya luas banget, teman-teman. Ya, Mas Indra, kita tunggu sebentar dulu ya, teman-teman. Dan Om Janim pun ada di sekitar sini. Tadi katanya sih bilangnya di base camp, teman-teman. Karena saya nggak tahu tempat ini, jadi saya membawa Om Janim, tapi dia nggak ikut penelusuran karena Om Janim lagi sakit gigi, teman-teman. Nanti uangnya udah saya siapkan. Saya nggak bayar banyak sih, teman-teman, tapi mudah-mudahan cukup lah ya. Siapa sih yang mau beli harta karun sebanyak itu ya, Mas? Kolong merat di pedesaan seperti ini, baratnya jauh dari kota, siapa yang mau beli? Ya, teman-teman, harta karun itu peninggalan dari pendiri Islam yang pertama lah ya, kerajaan-kerajaan tersebut. Berarti ini 2000-an tahun ya, Mas ya? Ribuan tahun ini 2023 ya, Mas ya. Berarti lama banget. Mana orangnya, Mas? Oh, itu tuh. Sebelah sini aja, Pak. Jangan di situ dong, Mas, jalan itu. Ntar kalau ada kendaraan yang lewat gimana dong? Ini orangnya ya, Mas. Waalaikumsalam. Kok sendirian? Ya, saja. Alhamdulillah. Ini bagaimana sih kok bisa mendapatkan harta karun seperti ini? Dulu-dulunya tuh lagi ngapain kok bisa menemukan ini? Bulan ini lagi macul. Lagi macul. Di sebelah mana kalau saya boleh tahu? Jauh. Oh, berapa orang dulu? Kok nggak dibagi hasil sama temennya? Ya, sudah bagi hasil. Sudah bagi hasil. Lah yang di temennya itu dikemanain? Masih di rumah. Masih di rumah. Oh, jadi mohon maaf ya Pak, saya tidak membayar banyak. Insya Allah ini cukup untuk, katanya Bapak terlilit hutang juga ya. Jadi maaf sekali, mungkin ya masih ya jauh dari kata banyak, tapi insya Allah cukup ya Mas Indra. Ini sudah saya siapkan. Dan ini ya Pak ya, setelah harta karun saya bawa, ini sudah jadi milik saya. Tapi nanti kalau ada sesuatu, ada apa-apa, Bapak jangan minta lagi ya, walaupun ini lebih tinggi harga jual ini daripada uang yang saya bawa gitu ya. Karena memang saya tidak mampu membayar ini semua kalau diuangkan gitu. Makanya saya kasih tahu dulu, suatu saat jangan diambil lagi gitu ya. Berapa? Iya. Bisa lunasi hutang dulu. Iya, karena saya tahu nanti ini kalau jual lebih tinggi daripada uang yang saya bawa. Mana uangnya? Kemudian saya juga nggak tahu mau jual di mana. Ya iyalah, uang sebanyak ini. Ya, bentar ya Pak ya, saya siapkan dulu. Soalnya tadi pas waktu saya ke bank itu ngantri sih, Mbak. Betul. Hampir sekitar Ini lebih dong Mas. Ini kan kamu ambil 100, saya punya 400. Pak, semoga nantinya ini bermanfaat. Hutang Bapak
lunas dan anak-anak bisa sekolah dan tempat tinggalnya layak ya Pak ya. Karena Bapak ini rumahnya itu ngontrak teman-teman, ngontrak tapi udah ngontrak itu dalam arti gini ya Mas ya, tanahnya itu tanah orang gitu, tapi rumahnya dibangun sendiri gitu Mas. Jadi kayak tetangga saya punya rumah tapi tanahnya tuh tanah orang gitu. Maksudnya ada orang kaya yang minjemin tanah gitu teman-teman. Tapi itu uangnya Mbak Fani itu nanti kalau Mbak Fani tiba-tiba butuh gimana Mbak? Tiba-tiba butuh uang ini? Punya backingan di rumah apa enggak? Saya kan ada lagi Mas. Iya, saya sudah siapkan ini. Ini sih sebenarnya mau saya belikan perumahan gitu ya teman-teman, nanti untuk usaha bisnis ya. Tapi kemarin juga mau bisnis itu. Iya. Tapi harta karun ini nantinya juga akan, bukan saya jual lagi teman-teman. Nantinya saya akan bertemu dengan kerajaan pendiri Islam pertama gitu ya teman-teman ya. Dan nanti ini baiknya diapakan gitu teman-teman. Tapi ini milik saya karena sudah saya bayar ya teman-teman. Pak, ini mohon diambil uangnya. Semoga Bapak ikhlas. Semoga ini bermanfaat ya Pak ya. Iya. Gimana Mas Indra? Itu kalau emasnya itu bisa dilebur, dibikin perhiasan aja ya Mbak ya? Nggak bisa dong Mas, karena ini itu barang antik lah termasuknya gitu Mas Indra, sumuk banget ya teman-teman. Jadi ini tuh termasuknya barang antik, kayak apa ya, cangkir-cangkir gitu yang buat minum kerajaan lah, piring-piring kecil gitu teman-teman. Jadi harta karun itu bukan berupa emas batangan aja gitu Mas, maksud saya gitu. Nah ini pun saya juga nggak tahu dalamnya apa aja. Ini saya mau buka. Saya mau kasih tahu juga ke kalian. Maaf ya Pak ya, saya buka ya Pak. Berapa anak Pak? Baru 3 ya? Astagfirullahaladzim Mas, isinya batu. Loh, kemana Bapak ini? Kurang ajar, ada tipu ini Mas. Kemana Bapak itu? Ini orang sakti nih Mas. Dia pergi dengan sendirinya, perginya kayak bus gitu ya Mas. Kurang ajar, saya tertipu. Kurang ajar ini Mas. Saya rugi ratusan juta ini Mas Indra. Kemana orang itu Mas? Coba hubungi Om Jani Mas. Hubungi Om Jani. Ngajar. Tapi saya nggak melihat apa-apa Mas. Astagfirullahaladzim. Ini orang sakti nih. Ya ini orang sakti nih. Kurang ajar Mas. Cepet hubungi Om Jani sekarang Mas Indra. Coba dicek lagi Mbak. Astagfirullah, isinya. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Lihat pembalasan saya, Mas Indra. Mas Indra. Kenapa Mbak Fani? Kenapa Fani? Tenang. Tenang. Ratusan juta saya cuma mau bantu saya Mas Indra. Bantu Mas. Fani, ini bentar. Aduh, rugi saya. Batu, harta karun. Harta karun. Batu loh teman-teman nih. Harta karun. Batu. Harta karun. Om Janim di mana sekarang? Sekarang Om Janim di mana? Harta karun. Ini Om Janim, Mbak Fani kena tipu. Om Janim cepat ke lokasi sini. Nanti saya share. Harta karun mana? Iya. Ini kena tipu. Cepat buruan Om Janim. Harta karun. Iya. Ya, terima kasih. Ini saya Sherlock Om Janim. Harta karun. Harta karun dijual ini. Ini harta karun dijual. Ini dijual harta karun. Harta karun dijual. Harta karun dijual.
Harta karun dijual. Harta karun. Kain emas. Kain emas harta karun. Kain emas. Kain emas harta karun. Harta karun. Harta karun. Saya kaya. Saya akan mandi dengan harta karun. Saya akan lepas. Tapi saya masukkan dulu harta karun ini. Uang banyak melimpah. Saya akan tidur dengan harta karun ini. Mbak Fani nyebut. Kain emas. Kain emas. Harta karun. Harta karun. Harta karun. Harta karun. Harta karun. Saya mandi harta karun. Yang mau dibeli Mbak Fani, lah tiba-tiba ini isinya cuma batu loh Om. Saya tidur di kain lapisan emas. Ini gimana Om? Impian Mbak Fani saya udah kayak gini, ini. Harta karun. Atau kita hubungin suaminya aja Om. Harta karun. Harta karun. Saya kaya. Saya kaya harta karun. Orangnya habis menerima uang. Siapa kamu? Harta karun ini saya jangan dicuri. Jangan jadi pencuri kamu. Pencuri kamu. Kamu pencuri. Pencuri. Ini sadar. Bapak nih. Ini suaranya orang tadi Om. Iya orangnya bilang Om. Harta karun. Bisa gila juga kamu. Hei, gimana kamu? Tunjukin wujud kamu. Hei. Harta karun sakit. Allahul hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Astagfirullah. Lahu ma fis samawati wa fil ardi. Mbak Fani nyebut, Mbak Fani. Mbak Fani nyebut. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh. Saya ambil minum Om. Harta karun. Dia udah tenang Mas Indra. Harta karun. Harta karun. Kerasukan Mas Indra. Dia tidak Harta sadar. karun. Harta karun. Sakti. Iya Om. Harta Dia juga karun. punya perewangan Mas Indra. Harta karun. Astagfirullahaladzim. Harta Karena dia menipu karun. Mbak Pani, jadi dia memilih perewangan ini untuk masuk ketemu Mbak Pani. Sehingga Mbak Pani nggak sadar. Gila. Astagfirullah. Harta karun. Di mana lagi ini? Saya Ah, bentar cari air dulu Om. uang ratusan juta. Aku dapat harta karun. Kamu jangan mendekat. Harta karunku nanti hilang. Harta karun. Mbak Fani ini minum dulu, Mbak Fani. Nggak mau, saya Mbak mau Fani. harta karun. Mbak Fani sadar Mbak Fani. Minum dulu, minum. Kayaknya udah mendingan ya Om. Udah tenang Mas Indra. Tapi tetap harta karun harus saya dapatkan. Ya walaupun dia udah tenang, tetap pikirannya terganggu juga Mas Indra. Mana uang ratusan juta aku hilang. Tadi soalnya Mbak Fani keburu. Ini orangnya. Harta karun. Kenapa kamu sebenarnya? Balikan uang itu. Ya, kenapa mau ini? Dunia tidak boleh membawa emas. Dia tidak membawa emas. Tapi dia menginginkannya. Uangku kembalikan. Ya, tapi kan tidak melaksanakannya, belum melaksanakannya. Katanya ini apa? Itu kan kamu yang nipu dia. Ya karena itu biar dia tahu rasa. Astagfirullahaladzim. Uang saya. Saya memintakan maaf untuk dia. Cara kamu minta maaf.
Ya kan tadi sudah saya bilang, saya memintakan maaf amat untuk dia kepada kamu. Mas Indra mau ngapain? Mau ngelawan orang ini? Enggak Om, saya megangin kamera Om. Uang saya. Fani itu tahu loh Om. Uang saya. Balikan uangnya. Nah, kamu pergi dari tempat ini. Kalau saya mau pergi dari tadi pun saya bisa. Uangnya kepada bapaknya. Kasihan. Sebelum dia minta maaf. Kurang ajar. Kurang ajar kamu menipu saya. Ajar. Dia nyerang saya loh Om. Kembalikan uang saya. Uang saya. Saya nggak tahu ini batu. Uang saya. Saya bodoh. Kalau kamu Uang saya. Uangnya kembalikan. kamu lagi Mas Indra. Ini kita terpaksa melakukan kekerasan sama dia. Mata karun, mata karun. Mata karun. Kaya raya. Kaya raya. Kaya raya. Ini kita bapaknya dulu ya. Ya orang itu biar berurusan saya. Terganggu juga mentalnya Mas Indra. Ini kita harus bawa ke medis Mas Indra. Ini harus digali. Kayaknya ini digali pencuri. Kamu mana pencuri yang tadi? Ini kita gali dulu ini. Aduh, Jan, ini Ini kita gali nih. Ini harta karun. Mana? Kita gali. Kan bawa bapaknya ke medis ya bisa Mas Indra. Ini sampai sini dulu. Minta doanya untuk bapaknya mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Ini kalau memang saya sudah keluarkan yang ada di dalam tubuhnya. Tapi tetap aja matanya kena. Harta karun. Kalau dia ingat, dia akan kembali lagi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta karun ada di sini. Ayo, Bapak nih. Iya, kita gali dulu. kita bawa ke